Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Di Indonesia, usaha rumahan terus mengalami perkembangan, sehingga usaha rumahan memiliki jenis-jenis yang semakin bervariasi. Berikut ini saya ulas 7 usaha rumahan yang menguntungkan dan tidak ada matinya sepanjang masa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Warung kelontong. Jika Anda sedang berniat wirausaha, maka usaha toko kelontong adalah salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan. Modal memang kerap menjadi faktor penghambat seseorang untuk memulai sebuah usaha. Padahal, warung kelontong jadi usaha dengan modal kecil yang bisa kamu coba. Dengan membuka warung kelontong, kamu bisa menjual berbagai macam sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya. Warung kelontong bisa disebut usaha modal kecil karena kamu bisa menyesuaikan sendiri bahan pokok yang nanti kamu akan jual. Kamu bisa melakukan usaha secara bertahap dengan mengumpulkan keuntungan yang kamu terima dari membuka warung kelontong. Jika ingin usaha warung kelontong yang kamu miliki terus berkembang, kamu harus terus berinovasi dan merapikan pembukuan agar modal dan keuntungan jelas. Bisnis sayuran. Sayur merupakan kebutuhan pokok yang wajib disiapkan dalam menu makanan keluarga. Karena banyak sekali kandungan gizi di dalam sayuran yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Misalnya saja daun bayam. Sayuran ini memiliki kandungan seperti vitamin C, antioksidan, serat, zat besi, vitamin A, dan sebagainya. Karena sayuran menjadi kebutuhan dalam rumah tangga, maka ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan. Untuk Anda yang ingin memiliki penghasilan tambahan, Anda dapat menjual beraneka jenis sayuran untuk kebutuhan warga di sekitar rumah Anda, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli sayuran yang mereka cari. Banyak orang sukses dari berjualan sayur-sayuran mentah. Modal untuk memulai usaha atau bisnis sayuran ini tidak terlalu besar. Anda bisa mencobanya dengan modal 1 juta, 2 juta, dan sekitar 3 juta saja. Usaha catering makanan. Makanan menjadi lahan bisnis yang bisa dibilang tidak ada matinya. Karena setiap orang membutuhkan makanan setiap harinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Usaha catering juga bisa kamu lakoni di rumah karena tidak memerlukan space yang besar. Cukup dapur di rumah, resep hidangan yang lezat, dan peralatan memasak yang lengkap yang sudah ada di dapur. Usaha catering juga dibutuhkan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan acara, seperti pernikahan, pesta ulang tahun, hingga makan siang untuk karyawan kantor. Les privat atau bimbingan belajar. Membuka bisnis bimbingan belajar atau usaha les privat adalah salah satu dari sekian banyak peluang usaha modal kecil yang jamak dilakoni oleh masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, ada banyak siswa yang butuh bimbingan belajar secara untuk memantapkan mata pelajaran di sekolahnya. Les privat akan membantu mereka dan membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, siswa bisa lebih fokus pada mata pelajaran tertentu yang belum dikuasainya. Misalnya, siswa lemah dalam pelajaran matematika,
maka ia bisa mengambil les privat tematika. Atau siswa itu lemah dalam pelajaran bahasa Inggris, maka dia bisa mengambil les privat bahasa Inggris. Itulah alasan mengapa banyak orang tua memasukkan anaknya di bimbingan belajar atau les privat. Dan tentu saja, ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi mereka yang lulusan pendidikan tertentu atau bahkan mahasiswa. Hal yang paling dibutuhkan dalam bisnis ini adalah penguasaan materi dan kemampuan dalam mengajar. Jasa cuci laundry kiloan. Saat ini, ada sebagian orang yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian dan memilih membersihkannya lewat jasa cuci laundry. Kesempatan ini bisa kamu ambil untuk membuka usaha jasa cuci laundry kiloan. Karena dengan modal yang tidak terlalu besar, kamu bisa memperoleh keuntungan yang menjanjikan. Agar usaha cuci laundry kamu bisa mendapatkan pelanggan setia, beri mereka diskon kepada konsumen yang loyal, selalu tepat waktu dalam mengerjakan cucian yang masuk, dan tetap ramah tamah terhadap pelanggan. Depot air minum atau isi ulang. Usaha air minum atau isi ulang merupakan usaha yang mudah untuk dijalankan, namun juga menjanjikan mendapat keuntungan yang melimpah. Terlebih lagi dengan semakin minimnya ketersediaan air bersih, terutama di kota-kota besar, baik karena pencemaran, karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat pertambahan polusi, dan sebagainya. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat ingin sesuatu yang serba praktis dan cepat, sehingga dalam hal ini mereka akan lebih memilih membeli air yang siap diminum ketimbang harus menampung air dan merebusnya sendiri. Belum lagi harus menunggu sampai air tersebut dingin dan bisa diminum. Sangat tidak praktis dan butuh waktu, bukan? Dengan kondisi yang demikian, menjalankan usaha air isi ulang menjadi peluang besar bagi para pembisnis. Bahkan, jika ditelusuri secara lebih jauh lagi, usaha air minum isi ulang ini sekarang tak hanya di perkotaan saja, namun bahkan juga sudah menyebar ke daerah pinggiran kota. Kontrakan atau kos-kosan. Usaha kos-kosan tergolong dalam bisnis yang menguntungkan, terlebih di kota-kota besar yang menjadi magnet bagi para perantau dari daerah lain. Keuntungan utama yang menyebabkan banyak pengusaha melirik bisnis ini adalah karena pengelolaannya yang sangat mudah. Selain itu, usaha kos-kosan juga mampu memberikan penghasilan rutin yang sepintas terlihat sangat kecil. Namun, bila telah diakumulasikan, hasil dari bisnis kos ternyata sangat luar biasa menguntungkan. Usaha kos-kosan memang sangat menggiurkan karena potensi keuntungannya yang sangat tinggi. Namun, sebelum memutuskan untuk terjun dalam bisnis ini, ada baiknya Anda melakukan persiapan yang sangat matang agar nantinya usaha ini tidak mengalami kerugian ataupun kegagalan. Beberapa contoh di atas bisa menjadi rekomendasi usaha rumahan yang mungkin bisa sahabat terapkan. Zaman sekarang, semua kesempatan seakan-akan terbuka lebar, mulai dari usaha rumahan modal kecil sampai yang memerlukan modal besar. Meskipun usaha rumahan menjadi jenis bisnis yang sangat menyenangkan, usaha rumahan juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya. Sahabat, kembali lagi kepada kita yang menjalankannya. Namun, keberanian dan keuletan adalah modal utamanya.
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.